Jiang Bai menoleh ke arah Yao Wei dan menanyakan seberapa cepat proses produksi film bisa diselesaikan. Yao Wei menjawab, dirinya sudah merekrut aktor dan akan memulainya minggu depan. Yao Wei lalu mengatakan dana yang dibutuhkan sangat banyak, sedangkan keuangan perusahaan tidaklah cukup. Jiang Bai menyilangkan tangannya dan menyuruh Yao Wei menyerahkan masalah dana kepadanya. Mendengar ini, Yao Wei menatap Jiang Bai dengan tatapan berbinar di matanya, seperti melihat uang. Merangkulkan tangannya ke Jiang Bai, dirinya mengatakan Jiang Bai menjadi terlihat lebih menarik. Kemudian, Yao Wei meraba wajah Jiang Bai dan meminta Jiang Bai untuk menjadikannya sebagai wanitanya. Tidak berhenti sampai di sini. Dengan tanpa rasa malu, Yao Wei lalu menghisap jari tangan Jiang Bai. Jiang Bai menjadi panik, menarik jari tangannya dan raut wajahnya memerah karena malu. Yao Wei kemudian membayangkan adegan tertentu dengan Jiang Bai, dan Jiang Bai hanya terdiam tidak berdaya. Melihat Jiang Bai terdiam, Yao Wei menjadi bingung dan menanyakan kenapa Jiang Bai terdiam. Jiang Bai tidak peduli, berbalik pergi dan menyuruh Yao Wei untuk tidak berpikir sembarangan. Keesokan harinya, di ruang perpustakaan, Jiang Bai sedang bersama dengan pemuda berambut kuning. Mendengar suara langkah kaki, Jiang Bai terkejut, menolehkan kepalanya dan melihat siapa orang yang datang. Orang yang datang ternyata adalah Lin Wan, sepupu Jiang Bai. Kemudian Lin Wan duduk di kursi, sedangkan Jiang Bai duduk di lantai. Wajah Lin Wan memerah, melirik Jiang Bai dan memikirkan sesuatu di kepalanya. Jiang Bai menjadi bingung dan menoleh ke arah Lin Wan. Mengetahui dirinya ditatap Jiang Bai, Lin Wan menjadi panik. Lalu Lin Wan mengatakan dirinya ingin mengajak Jiang Bai untuk pergi ke pesta bersama dengan dirinya. Jiang Bai memegang dagunya dan tanpa pikir panjang langsung setuju dengan ajakan Lin Wan. Melangkah pergi, Lin Wan berterima kasih kepada Jiang Bai karena dirinya bersedia pergi bersamanya. Waktu pun berganti. Di sore hari, Lin Wan melihat Jiang Bai datang dan langsung menyambut Jiang Bai. Ketika Jiang Bai datang, dirinya melihat Lin Wan dan sekelompok temannya sudah berkumpul. Lalu teman Lin Wan yang bernama Ma Shuyuan menanyakan apakah Jiang Bai dan Lin Wan memiliki hubungan khusus. Mendengar ini, Lin Wan menjadi panik dan langsung menutup mulut Ma Shuyuan. Sedangkan di sisi lain, Jiang Bai hanya bisa terdiam mendengar ucapan dari Ma Shuyuan. Namun tiba-tiba Jiang Bai menolehkan kepalanya. Dirinya mendengar suara seseorang. Terlihat seorang wanita datang dan meminta maaf karena terlambat. Wanita ini bernama Liu Li. Melihat semuanya sudah datang, Ma Shuyuan mengatakan untuk langsung segera berangkat. Kemudian semuanya melangkahkan kakinya dan berjalan menuju tempat pesta. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka sampai dan melihat bangunan tempat pesta, mereka menjadi terkejut. Melihat semuanya terkejut, Liu Li mengatakan dirinya sudah menyiapkan ruangan untuk pesta. Setelah sampai di ruangan pesta, semuanya langsung berpesta dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Tetapi tidak untuk Jiang Bai, dirinya hanya duduk di kursi, menguap dan merasa bosan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri Jiang Bai dan lainnya. Orang yang datang adalah seorang pria. Pria ini bernama Yoyu. Dirinya adalah pacar dari Liu Li. Lalu Yoyu berjalan melewati Jiang Bai. Melihat Jiang Bai, dirinya merasa Jiang Bai bukan orang yang sembarangan. Yoyu kemudian menghampiri Liu Li, memegang tangannya dan meminta maaf karena terlambat. Melihat ini, Ma Shuyuan berbisik sinis. Sedangkan Lin Wan yang mendengar Ma Shuyuan menyuruhnya untuk diam. Wajah Yoyu tiba-tiba berubah menjadi terkejut.
seolah melihat sesuatu di depannya. Dirinya melihat Lin Yuan yang duduk di samping dan menanyakan siapakah wanita ini. Mendengar ini, Liu Li menjelaskan tentang Lin Yuan, mengatakan Lin Yuan adalah wanita tercantik di sekolah. Yoyu hanya tersenyum mendengar Liu Li, tetapi ada niat serakah di hatinya dan matanya terus menatap Lin Yuan. Selanjutnya, Yoyu tidak lagi melihat Lin Yuan. Dirinya lalu memperkenalkan temannya yang akan ikut bergabung. Yoyu mempersilahkan semuanya untuk duduk dan meminta Lin Yuan duduk dengannya. Lin Yuan hanya tersenyum dan menolak tawaran Yoyu, mengatakan dirinya ingin duduk sendiri. Sedangkan di tempat lain, Jiang Bai hanya diam tanpa kata dan terus sibuk makan makanan yang ada. Kemudian satu persatu teman dari Yoyu meminta wanita yang lainnya untuk duduk bersama dengan mereka. Melihat hal ini, Jiang Bai menjadi mengerti. Dirinya mencium bau konspirasi dari Yoyu dan temannya. Tiba-tiba Lin Yuan terkejut, menolehkan kepalanya ke samping. Dirinya mendengar seseorang memanggilnya. Orang ini bernama Saudara Niu. Dirinya ingin mengajak Lin Yuan untuk minum wine. Lin Yuan menolak, mengatakan dirinya belum pernah minum wine sebelumnya. Liu Li yang mendengar Lin Yuan menolak, meminta Lin Yuan untuk tidak membuatnya malu di pesta miliknya. Akhirnya dengan ragu-ragu, Lin Yuan pun setuju dan dirinya mengangkat segelas wine di tangannya. Setelah minum segelas wine sampai habis, Lin Yuan tepar dan menyandarkan kepalanya di meja. Melihat Lin Yuan minum segelas wine, Saudara Niu menyuruhnya untuk minum sekali lagi. Lin Yuan hanya bisa meminta maaf dan menolak. Dirinya merasa tidak kuat untuk minum lagi. Mendengar jawaban Lin Yuan, Saudara Niu menjadi kecewa. Tidak tahan dengan semua ini, Jiang Bai berdiri dan meminta Saudara Niu untuk tidak memaksa Lin Yuan. Mendengar ini, Ma Zuyuan menyuruh Jiang Bai untuk diam dan mengatakan Jiang Bai tidak punya hak untuk bicara. Kemudian Ma Zuyuan mengatakan dirinya akan menggantikan Lin Yuan meminum segelas wine untuknya. Tanpa pikir panjang, Ma Zuyuan langsung meminum segelas wine. Jiang Bai yang melihat ini hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Liu Li berkata sinis, mengatakan tidak ada artinya Jiang Bai datang ke sini jika tidak ikut minum wine. Lalu Liu Li melanjutkan, Jiang Bai hanyalah seorang pustakawan kecil di sebuah universitas di kota Tiandu. Mendengar Liu Li, Jiang Bai tidak peduli dan menjawab dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai pustakawan. Liu Li hanya tersenyum dan kemudian mengajak Jiang Bai untuk minum. Tetapi Jiang Bai menolak ajakan dari Liu Li dan mengatakan dirinya tidak akan minum. Yoyu yang mendengar Jiang Bai menanyakan kenapa Jiang Bai tidak ingin minum. Jiang Bai menjawab ringan, dirinya tidak akan minum dengan orang yang tidak dirinya kenal. Setelah mendengar jawaban, Yoyu menjadi kesal, menanyakan apakah dirinya tidak berharga bagi Jiang Bai. Jiang Bai mengatakan lagi, dirinya hanya akan minum dengan orang yang dirinya anggap berharga. Dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk minum, meskipun itu adalah pesta ulang tahun seseorang. Melihat Jiang Bai, Yoyu menjadi terkejut. Dirinya merasakan aura intimidasi dari tubuh Jiang Bai. Dan Yoyu meragukan apakah Jiang Bai benar-benar seorang pustakawan biasa. Sedangkan di sisi lain, ketika Saudara Niu mendengar Jiang Bai berbicara sombong, dirinya berteriak marah, mengatakan beraninya Jiang Bai yang hanya seorang pustakawan biasa berbicara sombong di depannya. Namun tiba-tiba ada suara langkah kaki yang datang dan mengatakan dirinya terganggu dengan suara berisik di sini. Orang yang datang adalah Wu Yong. Melihat Wu Yong datang, Saudara Niu terkejut. Dirinya mengenal Wu Yong. Saudara Niu tidak menyangka dirinya akan bertemu Wu Yong pada saat ini. Dan dengan sopan, Saudara Niu menanyakan kepada Wu Yong
apakah ada yang bisa dirinya bantu. Sementara itu, Yoyu menjadi terkejut. Dirinya melihat saudara Niu sangat sopan di hadapan Wuyong. Wuyong tidak peduli. Dirinya melihat Jiang Bai dan berniat untuk menuangkan segelas wine untuk Jiang Bai. Mendengar Wuyong, Jiang Bai tidak keberatan dan setuju dengan tawaran Wuyong. Lalu Wuyong berbicara beberapa kata dengan Jiang Bai. Dirinya mendengar Jiang Bai ada di sini, jadi Wuyong ke sini. Wuyong kemudian menanyakan apakah orang-orang ini menyinggung Jiang Bai. Jiang Bai tidak menganggap mereka menyinggung dirinya. Jiang Bai lalu menjelaskan apa yang terjadi di sini. Mendengar ini, Yoyu terdiam. Dirinya merasa Jiang Bai bukanlah pustakawan, tetapi masalah besar. Mendengar Jiang Bai, Wuyong menjadi mengerti, kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini untuk Jiang Bai. Jiang Bai tidak keberatan dengan tawaran Wuyong, meskipun Wuyong akan bertindak liar sekalipun. Mendengar Jiang Bai menerima tawarannya, mata Wuyong bersinar dan dirinya bersiap untuk bertindak liar. Kemudian Wuyong menunjuk saudara Niu dan lainnya dan menghitung satu persatu. Melihat ini, saudara Niu menjadi gugup dan menanyakan kepada Wuyong apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tidak menunggu saudara Niu menyelesaikan ucapannya, Wuyong langsung memukul wajah saudara Niu. Melihat kejadian ini, Ma Suyuan menjadi terkejut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Liu Li juga terkejut melihat hal ini. Dirinya tidak menyangka Jiang Bai mengenal Wuyong. Mengetahui Yoyu dan lainnya memaksa Jiang Bai untuk minum, wajah Wuyong menjadi serius. Di sisi lain, Jiang Bai mendengar Wuyong menyuruh Yoyu dan lainnya untuk minum 3 botol wine. Dan juga mengatakan siapapun yang tidak meminumnya, dirinya akan menghancurkan keluarga mereka. Jiang Bai yang mendengar ini menjadi pusing. Dirinya tidak menyangka Wuyong akan mengatakan hal ini. Mendengar ini, saudara Niu menjadi ketakutan dan memohon Wuyong untuk melepaskannya pergi. Setelah semuanya selesai, Jiang Bai berterima kasih kepada Wuyong dan mengajaknya untuk minum. Mendengar Jiang Bai mengajaknya untuk minum, Wuyong pun setuju. Jiang Bai menoleh ke arah Lin Wan dan menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Mendengar Jiang Bai menyuruhnya pulang, Lin Wan setuju dan hanya bisa menuruti perkataan Jiang Bai. Setelah minum dengan Jiang Bai, beban di hati Wuyong menghilang setelah kejadian sebelumnya dengan Wu Tian. Merasa semuanya sudah cukup, kemudian Jiang Bai mengatakan kepada Wuyong dirinya berniat untuk pulang. Keesokan harinya di perpustakaan, banyak orang yang sedang berdiskusi. Dan saat ini Jiang Bai sedang panik. Dirinya melihat banyak wanita yang datang menghampirinya. Sedangkan di sisi lain, Lin Wan yang melihat hal ini, ekspresi wajahnya berubah menjadi masam. Kemudian Jiang Bai menjadi bingung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lin Wan menjelaskan kepada Jiang Bai, ini semua perbuatan Ma Suyuan setelah kejadian di pesta sebelumnya. Mendengar ini, Jiang Bai menjadi kesal dan langsung memaki-maki Ma Suyuan. Tidak bisa menahan kerumunan wanita-wanita ini, Jiang Bai hanya bisa menangis tidak berdaya. Namun tiba-tiba ponsel di tangan Jiang Bai berbunyi dan hal ini membuat Jiang Bai menjadi terkejut. Kemudian Jiang Bai mengangkat ponselnya dan menerima panggilan masuk. Terdengar suara dari ponsel mengatakan persiapan syuting film sudah siap dan mereka meminta Jiang Bai untuk datang. Tanpa pikir panjang, Jiang Bai setuju dan mengatakan dirinya akan pergi ke lokasi syuting. Setelah mengakhiri pembicaraan, Jiang Bai tersenyum karena dirinya tidak perlu berurusan dengan wanita-wanita ini lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah turun dari bus, Jiang Bai telah sampai di tempat pemberhentian bus. Jiang Bai menoleh ke sekitar dan dirinya menjadi terkejut.
Jiang Bai melihat banyak orang yang datang menjemput dengan memegang papan nama di tangan mereka. Namun Jiang Bai menjadi bingung karena tidak ada satupun yang bertuliskan namanya. Lalu Jiang Bai melihat pemuda yang membawa kertas yang bertuliskan namanya dan memanggil dirinya. Pemuda tersebut bernama Fuan, dirinya yang akan mengantar Jiang Bai ke lokasi syuting. Beberapa saat kemudian, Jiang Bai dan Fuan telah sampai di lokasi syuting film. Di lokasi syuting, terlihat seorang aktor sedang berakting, sedangkan seorang sutradara mengarahkan proses syuting. Setelah selesai melihat proses syuting, Jiang Bai kemudian bertepuk tangan dan merasa senang dengan adegan ini. Mendengar suara tepuk tangan, semua orang menoleh ke arah sumber suara dan melihat Jiang Bai. Melihat semuanya bingung, Fuan menjelaskan Jiang Bai adalah orang yang membuat naskah filmnya. Mengetahui ini, sutradara yang bernama Cheng Dao-yun mengatakan naskah buatan Jiang Bai sangat luar biasa. Mendengar Cheng Dao-yun memujinya, Jiang Bai mengatakan ini bukanlah apa-apa. Cheng Dao-yun lalu menanyakan kepada Jiang Bai bagaimana pendapatnya tentang adegan sebelumnya. Jiang Bai menjawab, adegan sebelumnya sangat bagus dan sesuai dengan imajinasinya. Kemudian Cheng Dao-yun memanggil seorang aktor sebelumnya. Aktor ini bernama Yova. Cheng Dao-yun mengatakan kepada Yova, Jiang Bai adalah orang yang membuat naskah film ini. Mendengar ini, Yova tersenyum dan merasa senang bertemu dengan pembuat naskah film yang dirinya perankan. Kemudian Yova membungkukkan badannya dan berterima kasih kepada Jiang Bai. Jiang Bai mengatakan kepada Yova, aktingnya sangat bagus dan dirinya benar-benar mendalami karakternya. Setelah proses syutingnya selesai, Cheng Dao-yun mengatakan kepada semuanya untuk mengadakan perayaan malam ini. Mendengar ini, semuanya menjadi senang dan setuju dengan ide Cheng Dao-yun. Cheng Dao-yun tertawa gembira dan menikmati perayaan malam ini dengan mabuk bersama. Setelah acara perayaan selesai, Jiang Bai berdiri di suatu tempat dan ada seseorang yang menghampirinya. Orang yang datang adalah Yova, mengatakan suatu kehormatan bisa minum dengan Jiang Bai. Setelah selesai mengobrol, Jiang Bai kemudian melangkahkan kakinya dan berniat untuk pulang. Di tengah jalan, Jiang Bai merasa terengah-engah, dan ini adalah efek dari minuman yang diminum sebelumnya. Kemudian, dengan teknik bajikuan, Jiang Bai menempelkan kedua telapak tangannya di depan tubuhnya. Terlihat muncul gumpalan aura di antara telapak tangan Jiang Bai. Aura yang muncul adalah sisa-sisa dari efek minuman alkohol yang diminum Jiang Bai sebelumnya. Tidak berselang lama, Jiang Bai menjadi terkejut. Dirinya mendengar suara aneh di depannya. Melihat ini, Jiang Bai menjadi gugup dan berpikir dirinya mendengar suara hantu. Karena rasa penasaran, akhirnya Jiang Bai memberanikan diri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jiang Bai terkejut. Dirinya tidak melihat hantu, tetapi melihat seorang gadis yang sedang duduk di kursi sambil menangis. Mengetahui ini bukan hantu, Jiang Bai menjadi lega dan melangkah menghampiri gadis tersebut. Kemudian Jiang Bai melambaikan tangannya dan memanggil gadis tersebut. Dengan membuat ekspresi aneh di wajahnya, Jiang Bai mencoba untuk mengagetkan gadis tersebut. Melihat Jiang Bai, gadis tersebut terkejut dan melompat ketakutan. Dirinya menyangka Jiang Bai adalah hantu. Gadis tersebut duduk kembali dan menangis, mengatakan semua orang membulinya, bahkan hantu pun juga. Melihat gadis tersebut, Jiang Bai menatapnya dan mengatakan dirinya sangat imut. Mendengar Jiang Bai mengatakan dirinya imut, gadis tersebut tercengang dan menanyakan apakah benar dirinya imut. Jiang Bai memegang dagunya seolah berpikir, lalu mengatakan dirinya telah melihat banyak wanita cantik.
Namun tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan gadis yang sedang dilihatnya sekarang.